Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau cerita pengalaman saya gimana saat saya melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Ada Kami Pinjaman Online Resmi OJK. Nah, di sini saya akan share pengalaman saya selama menggunakan aplikasi ini seperti apa, kelebihannya dan kekurangannya apa. Saya akan share ke kalian semua supaya teman-teman juga bisa berpikir lebih jernih lagi dan bisa mempertimbangkan kembali, nggak terburu-buru gitu ya. Baik, langsung saja ya teman-teman ya. Untuk pinjaman di aplikasi Ada Kami ini, di sini saya buka aplikasinya. Untuk pinjam di aplikasi Ada Kami ini, dulu awal-awal saya daftar itu cepet banget ya. Sepengalaman saya itu memang cepet, gampang disetujui gitulah. Dan ketika disetujui, saya mendapatkan limit pertama kali sekitar 1.500.000 ya, kalau nggak salah seingat saya. Kemudian naik jadi maksimal, jadi paling tinggi itu punya saya yang pernah saya dapatkan 5 juta. Dan kemudian sekarang turun lagi jadi 770.000 rupiah ya. Oke, kemudian untuk bunga di aplikasi ini saya sering banget bahas di channel ini. Menurut saya cukup tinggi ya teman-teman kalau bunganya. Tapi kalau untuk terimanya saya cukup oke lah, maksudnya nggak terlalu keberatan untuk terima masuknya ke rekening. Karena berapapun pinjamannya, misalkan pinjam 5 juta kayak pinjam 500.000 kayak, pinjamannya itu nggak dipotong admin ya teman-teman. Ada potongan admin tapi 10.000 gitu loh, maksudnya gimana sih? Maksudnya itu nggak kayak yang lain yang ada potongan admin berapa persen gitu kan. Jadi semakin tinggi pinjamannya, maka akan semakin tinggi pula potongan adminnya. Tapi di aplikasi Ada Kami itu potongannya hanya 10.000 saja. Walaupun pinjaman 5 juta juga potongannya 10.000. Jadi yang masuk ke rekening itu lumayan banyak lah, nggak terlalu banyak dipotong. Nah, itu merupakan salah satu kelebihannya lah ya menurut saya. Jadi potongan adminnya kecil banget ya, bahkan bisa dibilang nggak ada potongan lah teman-teman, kita anggap ya. Nah, kemudian tenornya teman-teman, di sini misalkan saya coba segera pinjam gitu ya, kita akan bisa lihat tenornya itu paling panjang 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang gajiannya bulanan dan pinjamannya nggak terlalu besar, bisa dinilai sendiri aja ya. Itu tergantung masing-masing orang. Ada yang sanggup, ada yang tidak gitu. Tapi kalau menurut saya dibandingkan dengan aplikasi lain masih oke lah, karena tenornya itu bulanan dan cukup panjang 6 bulan. Kadang ada beberapa aplikasi yang menurut saya cara mainnya curang. Jadi tenornya itu 3 bulan, tapi cicilan pertama gede banget dan jaraknya itu deket banget dengan saat pencairan ya. 2 minggu kemudian udah ditagih dengan nominal yang besar, bahkan hampir melunasi pinjaman kita. Ya, itu ada yang cara mainnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini sebentar. Itu tadi beberapa info ya dari aplikasi Ada Kami, gambarannya seperti apa gitu. Kemudian kelemahannya menurut saya ya teman-teman, kelemahan dari aplikasi ini selama saya menggunakan aplikasinya itu soal keamanan teman-teman ya. Saya udah pernah share juga video saya bahwa saya mengalami akun saya diambil alih oleh orang lain ya. Itu kok bisa, saya nggak habis pikir ya. Mungkin teman-teman sebagian berpikir paling OTP dikasih ke orang atau klik link sembarangan. Jujur saja teman-teman, saya udah kalau soal keamanan itu saya cukup erat lah, cukup ngerti gitu. Jadi saya nggak seolah-olah sembarangan klik link gitu ya, atau kode OTP. Saya betul-betul paham betapa pentingnya dan betapa rahasianya. Itu saya memahami betul-betul ya. Semua informasi yang ada di aplikasi ini benar-benar tidak pernah saya share ke siapapun gitu ya teman-teman, termasuk nomor kemudian apalagi email misalkan. Pokoknya nggak ada lah, hanya saya aja yang tahu. Tapi di suatu hari akun saya itu kok tiba-tiba nggak bisa diakses ya, nomornya diganti. Ketika saya coba login dengan nomor HP lain dan saya coba daftarkan kembali KTP saya, ada tulisannya
data Anda atau KTP Anda sudah terdaftar gitu teman-teman, intinya ya. Dengan nomor HP belakangnya kelihatan kan, itu belakangnya berapa. Nah, nomor HP belakangnya itu 4 digit belakang. Saya lihat-lihat bukan nomor saya gitu. Jadi saya bingung loh, ini kok bukan nomor saya belakangnya, tapi kok terdaftar. Nah, kemudian untuk menangani hal itu, saya menghubungi customer service-nya. Nah, ini juga menghubunginya nggak gampang teman-teman. Nah, makanya ini saya sebut kelemahan ya. Jadi nggak bisa mengamankan akun kita sendiri ya. Kalau aplikasi lain itu bisa, biasanya langsung verifikasi pakai nama ibu kandung, kayak nama apa gitu, kayak ya, nama-nama rahasia pokoknya seperti itu. Tapi kalau di aplikasi ini kita harus email, dan teman-teman tahu sendiri kalau ngurus sesuatu lewat email, ngurus kendala, tahu sendiri kan biasanya itu berbelit-belit dan cukup lama penanganannya gitu. Nah, itu akan merugikan kita teman-teman ya, apabila keburu dicairkan sama yang mengambil akun kita. Misalnya akun kita diambil gitu ya. Itu kan nanti orangnya berusaha mencairkan yang ngambil akun kita. Ya, karena di situ ada limit pinjaman. Apalagi kalau limitnya itu cukup gede, itu orangnya akan terburu-buru mencairkan teman-teman ya, kalau kita tidak segera memulihkan akunnya. Oke. Terus pertanyaannya, apakah akun saya berhasil saya ambil alih, saya ambil kembali gitu ya? Ya berhasil, nyatanya sekarang saya pegang gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman, itu tidak terjadi satu kali teman-teman. Setelah saya berhasil mengambil alih akun saya di tangan saya kembali, beberapa bulan ya, mungkin sekitar 2 bulanan kalau nggak salah ya, diambil lagi teman-teman dengan nomor yang berbeda. Jadi akun saya diambil, diganti nomor HP-nya, saya lihat lagi, saya cek lagi, KTP saya sudah terdaftar dengan nomor bukan nomor saya lagi. Loh, pikir saya kok bisa? Ini padahal nomor sudah saya ubah lagi ya, waktu itu, waktu saya ambil alih, nomornya itu saya ubah dengan nomor yang berbeda yang enggak satupun orang tahu, hanya saya yang tahu. Itu kok masih bisa diambil lagi? Saya curiga, apa jangan-jangan ini orang dalam ini yang ganti nomornya, yang ngambil alih akun saya. Bingung dong, karena nggak masuk akal teman-teman menurut saya gitu. Nah, kemudian saya urus lagi. Ya beberapa hari gitu ya, cukup panjang prosesnya. Balik lagi akhirnya. Untungnya selama yang mengambil akun saya itu berusaha mencairkan, itu tidak berhasil teman-teman. Nah, kalau berhasil gimana? Saya rugi dong, saya yang harus bayar pinjamannya, ya kan? Nah, kalau saya nggak bayar gimana? Ya dampaknya nanti ke data saya teman-teman. Jadi masuk slik OJK lah, blacklist lah, datanya jelek lah gitu ya. Jadi itu merugikan. Itu pun sebenarnya juga tidak terjadi di aplikasi ini saja ya. Mungkin ada beberapa aplikasi yang lain, tapi dari beberapa aplikasi yang saya install, yang saya alami seperti itu diambil orang, ya aplikasi ini saja teman-teman. Di sini saya jujur ya, tidak ada unsur menjatuhkan ataupun mengunggulkan. Saya juga tidak di-endorse aplikasi apapun, karena saya di sini murni share pengalaman saya. Teman-teman juga tahu sendiri bahwa konten saya selama ini juga membahas aplikasi pinjaman online ya. Tujuannya ya supaya teman-teman yang nonton lebih berhati-hati gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kurang lebih pengalaman saya selama pinjam uang di aplikasi Ada Kami pinjaman online resmi OJK ini. Jadi segini dulu aja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dan jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.